Yang memprihatinkan, udah negatif juga. Ya Pak BM dari Kompolnas, Kak ngomongnya begitu, nggak ada minta maaf tuh, sorry saya keliru ini, bela diri dengan saya dengarnya dari begini. Loh kok bela diri, menyalahkan the black kambing mentality, nyalahkan gue denger dari ini, jangan begitu dong. Ya kalau didengar gitu, waktu saya bilang kami merujuk kepada, nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, kami kembali dari UI Watch memberikan tanggapan, opini, pertanyaan dan lain sebagainya terkait kasus yang sedang berjalan mengenai, saya sebut aja kasus Duren 3 atau kasus Brigadir J. Kami memang sudah ditanya beberapa teman, kok UI Watch nggak bunyi. Kami sengaja ingin melihat polanya dulu seperti apa, dan alhamdulillah per hari ini kami sudah mulai bisa melihat lebih jelas pola yang berkembang saat ini. Tentunya juga masih ada beberapa yang kita akan cermati terus, dan perlu dicatat sumber masukan kita ya dari medsos, media sosial, dari TV yang kebetulan kami lihat, masukan dari teman-teman dan sebagainya. Yang pertama kali kami dari UI Watch atas nama UI Watch menyampaikan apresiasi yang tinggi untuk Pak Jokowi sebagai presiden yang per tanggal 9 Agustus katanya sudah ngomong 4 atau 5 kali agar kasus ini segera dituntaskan, terbuka ke publik, disampaikan apa adanya. Luar biasa. Luar biasa. Saya angkat topi berat buat Pak Jokowi. Kenapa sampai presiden ngomong berkali-kali malah bergeraknya lambat gitu ya? Udah sebulan lebih ini, kasusnya sederhana kok lambat betul gitu. Padahal kita tahu polisi kita luar biasa itu. Apakah ini merupakan indikasi bahwa kasus mafia di Polri ini yang disebut ramai di publik itu sebagai Satgasus ini sudah begitu kuat dan berakar, sehingga kalau dibuka banyak yang akan terkena, baik terkena dengan sadar karena terlibat ataupun terkena karena nggak sadar sudah dilibatkan dengan cara-cara mafia yang halus dan sebagainya. Kami nggak tahu, tapi yang jelas ini cukup menantang pimpinan Polri, khususnya Kapolri, untuk melaksanakan instruksi Presiden sebagai atasan langsung dari Polri saat ini. Konsekuensinya, saya sampai bilang kalau Presiden ngomong sampai 4-5 kali kayak begini, ini apa udah mulai nggak dianggap gitu, atau mereka sudah merasa begitu kuat sehingga nggak ada urusan gitu ya. Nah yang kedua, apresiasi sekaligus juga keprihatinan kami dan berikan dukungan untuk Kapolri yang kali ini dengan kasus ini bukan cuman ketiban cuci piring seperti yang lain, tetapi justru harus bongkar rumah atau bebenah rumah Polri secara besar-besaran. Karena ternyata ada yang keropos, ada yang bocor, ada yang kalau bangunan mesti dibongkar habis. Yang ketiga, kami juga apresiasi untuk tim sus yang dipimpin atau ada Kabareskrim Polri ya, khususnya Pak Komjen Agus Adianto yang sangat keras segala macam, dan juga tentunya dengan beberapa Jenderal Polisi Bintang 3 lain yang terlibat, dan juga
tim Irsus yang juga dibentuk oleh Kapolri khusus untuk menangani masalah ini. Kami percaya bahwa apa yang disampaikan Pak Jokowi itu harus betul-betul diperhatikan. Kalau enggak, saya cuma bilang Pak Jokowi akan losing face, udah nggak dianggap lagi sebagai perintah dari Presiden. Nah, yang kami kami tidak sependapat. Semua harus tegakkan transparan segala macam untuk demi kebaikan Polri, bukan untuk kebaikan Polri, untuk tegaknya, kalau di kami UU itu veritas, probitas, justisia, untuk tegaknya kebenaran, kejujuran, ujungnya keadilan. Nah, dengan tegaknya ini baru kepercayaan masyarakat terhadap Polri meningkat. Jadi tujuannya itu dulu, menegakkan keadilan, bukan untuk instansi Polri. Itu cuma konsekuensi kok. Jadi jangan menjadikan konsekuensi sebagai tujuan, nggak benar. Ya, tujuannya untuk menegakkan keadilan dan tegaknya kebenaran, keadilan dan segala macam. Mari nengok ke belakang. Saya coba lihat dari medsos, saya pelajari, ternyata Satgas khusus ini didirikan tahun 2019. Siapa Kapolrinya ya? Itu pertanyaan saat itu. Silakan jawab sendiri. Nah, yang perlu dicermati, kok bisa diputuskan oleh Kapolri waktu itu membentuk Satgas khusus ini, yang saya lihat secara besar apa yang dikerjakan Satgas itu udah ada di organisasi secara struktural formal di polisi udah ada, kok ada ginian lagi. Itu yang pertama, pertanyaan besar. Saya ngomong dari perspektif manajemen ya. Dan kedua, nggak ada anggarannya. Arti anggaran cari sendiri. Wah, ini udah dahsyat ini. Udah ngeri ini ya. Udah ngeri. Karenanya nggak salah kalau orang digiring pada persepsi, wah ini mafia ini. Kalau sudah dana sendiri yang beredar nih rumor, silakan diklarifikasi. Si Komandan Satgas saat ini FS itu ngelola dananya triliunan, ya gimana enggak gitu. Ngiming dari pengacara aja ya, ngiming-ngimingin tiga ajudan atau apapun namanya, Barada terus Barada RR, Brigjen Barada, ada satu lagi itu, masing-masing diiming-imingi 1 miliar, yang lain diiming-imingi 500 juta dalam dolar. Kalau prosesnya berjalan lancar dan sudah keluar yang namanya SP3 dari Polri, duit dari mana? Rame lagi, apa benar, apa enggak, saya nggak tahu. Tim LPSK yang datang ke sana dipaksain untuk terima amplop yang isinya miliar, duit dari mana? Gitu ya. Ini pertanyaan besar yang harus dijawab. Paling tidak sekarang ini mengerahnya kepada ya inilah gambaran kerja dari mafia. Bayangkan kalau Polri penegak hukum jadi Anda masyarakat, dia bertindak sebagai mafia, apa jadinya? Wah, rame lagi di medsos. Saya nggak tahu lah, ini hoax juga, mudah-mudahan. Apa yang rame? Dana yang untuk Satgas ini dari setoran-setoran narkoba, setoran-setoran judi online, segala macam. Jadi mereka itu dikasih special treatment, prioritas segala macam. Lu nggak akan diginiin asal nyetor. Nah, katanya kalau Satgas sudah nanganin ini, semua perangkat-perangkat di Polri nggak boleh ikut campur lagi. Apa betul? Nggak tahu saya. Tapi kalau pembentukannya udah di luar jalur berpikir yang normal, bisa nggak, ya kita lihat nanti. Pertanyaan yang lain adalah, kok Kapolda Metro Jaya menang wae ya? Peristiwa terjadi di Jakarta, Kapolres Jakarta Selatan terlibat, sampai kemudian juga diberhentikan, Kapoldanya nggak bunyi itu, diem aja. Beredar fotonya peluk-pelukan, artinya ada apa? Peluk. Kalau nggak ada ikatan emosional, kedekatan pertemanan yang kuat, nggak mungkin
FS tuh ke sana sampai peluk-pelukan. Dia ada hubungan khusus. Hubungan khusus sekedar pertemanan biasa, ini pertanyaan. Atau hubungan khusus bagian dari Satgas. Kita kan nggak tahu siapa yang Satgas itu. Terakhir yang kami catat, polisi yang terlibat sudah 34, termasuk 3 atau 4 jenderal, petinggi polisi, ada brigjen 2 atau 3, dan satu lagi yang bintang 2, Pak FS sendiri. Nah kemudian komentar kami menekos Komnas HAM, jawaban kami simpel, udah lupain aja lah ya. Ngomongnya ngaco begitu. Yang ngomong kalau bahasa Jermannya siadei, mukanya itu lagi, ngomongnya ngaco lagi. Ngaco apa? Udahlah, track record spiritual capital Anda yang ngomong itu di kasus kilometer 50 udah kelihatan. Kalau track record prestasi kerja, oke, itu tergantung sikon. Tapi track record spiritual capital orang, itu gambaran track record dari bagaimana nilai-nilai hidup, prinsip, kualitas orang tersebut. Quality of life. Nah itulah bahasa kerennya itu. Udah yang ngomong udah saya bilang dulu panjang, ngomong pun ngaco aja kan. Dan yang memprihatinkan, udah negatif juga. Ya Pak BM dari Kompolnas, Kak ngomongnya begitu. Nggak ada minta maaf tuh, sorry saya keliru ini. Bela diri dengan, saya dengarnya dari begini. Loh kok bela diri, menyalahkan the black kambing mentality, nyalahkan. Gue denger dari ini. Jangan begitu dong. Ya kalau didengar gitu, waktu saya bilang kami merujuk kepada, nggak ada. Saya jelas, saya merujuk ini loh. Mungkin benar, mungkin nggak, silakan cek. Ini enggak. Minta maaf susah mas, sorry ternyata kami keliru begini-gini, ini enggak. Gambaran apa yang saya peroleh? Ya dia bukan sebagai Kompolnas perannya, dia masih ikatan sebagai polisinya masih kuat. Jadi apapun dibelain, nah rumor yang berkembang, wah mereka dia di amplopin juga tuh, apa ya, udah ini hoax lah saya sih yakin. Tapi kita perlu juga renungkan karena ini dampaknya. Komnas HAM diamplopin, terus Kompolnas diamplopin. Kenapa? Apa buktinya? Apa dasarnya? Itu aja LPS datang mau diamplopin dan segala macam. Itu jadi orang narik kesimpulan dan jangan disalahkan. Jadi kenapa jangan disalahkan? Karena apa yang muncul berkembang di masyarakat adalah konsekuensi, adalah dampak, adalah akibat dari simpang siurnya informasi yang sampai kepada masyarakat dari pihak lembaga resmi.